Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak cerdas, anak-anak solih, anak-anak solihah, anaknya insan madani? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, meskipun hanya belajar dari rumah. Murid-murid cerdas, di hari Senin ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, dan kita sudah sampai di pembelajaran 3 dan 4. Lantas, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Baiklah, Miss Wina bacakan ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi dan membuatnya. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Murid-murid cerdas, tahukah kalian bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini, termasuk manusia. Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungan. Lalu, bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alam? Penasaran? Mari kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Murid-murid cerdas, semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber kebutuhan makhluk hidup karena menyediakan berbagai keperluan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Murid-murid cerdas, tahukah kalian, makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contoh daerahnya yang banyak tumbuhan akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan melimpah. Ini terjadi karena tanaman membantu tanah menahan air dari dalam tanah dan menyimpannya dengan baik. Lalu, bagaimana hubungannya antara manusia dengan lingkungannya? Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam, dan yang kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Lantas, apa contoh hubungan manusia yang menyesuaikan diri dengan alam? Baiklah, Miss Wina jelaskan ya. Yang pertama, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Dan yang kedua, kemudian para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana alam dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Contoh hubungan manusia yang memanfaatkan alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah manusia mencoba membuat hujan buatan untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Murid-murid cerdas, tahukah kalian, setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang. Sebagai seorang siswa pun, kalian mempunyai hak yang harus kalian ketahui. Dari layar monitor kalian bisa simak hak sebagai siswa, yaitu siswa berhak mengikuti pelajaran dan mendapatkan pengajaran selama tidak melakukan kesalahan. Dan yang kedua, hak sebagai siswa adalah berhak membaca dan meminjam buku yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, siswa berhak menggunakan semua fasilitas yang ada di sekolah dengan ketentuan yang berlaku.
Dan yang keempat, siswa berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperolehnya. Dan yang kelima, siswa berhak mendapatkan bimbingan dengan masalah yang dialami. Maksudnya di sini adalah, jika siswa belum memahami pelajaran, siswa berhak mendapatkan bimbingan dari guru agar bisa membaca dan dapat memahami pelajaran yang akan diberikan. Dan yang keenam, siswa berhak mendapatkan ilmu keagamaan dan keterampilan tertentu. Dan yang ketujuh, siswa berhak mendapatkan perlakuan adil dari guru. Dan yang terakhir adalah siswa berhak memperoleh nilai dari hasil belajar. Di samping itu, kita juga memiliki hak sebagai warga negara, yaitu kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dan yang kedua, kita berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang ketiga, kita berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Dan yang keempat, kita dapat bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai. Kita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dan yang terakhir, kita punya hak memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Perhatikan gambar larangan membuang sampah ke sungai pada layar monitor kalian. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Dan informasi tersebut merupakan ajakan untuk tidak membuang sampah ke sungai. Sekarang, coba kalian perhatikan pada gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar sungai yang sangat kotor, yang disebabkan oleh banyak manusia membuang sampah sembarangan. Lingkungan yang kotor merupakan dampak negatif dari ulah interaksi manusia terhadap alam. Lantas, apa saja dampak negatif dari interaksi manusia terhadap alam? Murid-murid cerdas, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Murid-murid cerdas, membuang sampah ke sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan dirinya sendiri. Berikut ini adalah dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang pertama adalah banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah, kegiatan manusia. Dan yang kedua, bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Dan yang ketiga, kebakaran hutan karena kecerobohan manusia menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Murid-murid cerdas, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kita sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab perlu mengingatkan kewajiban kita sebagai warga negara untuk selalu berusaha menjaga kelestarian sumber daya alam. Teman-teman, kewajiban siswa, kalau tadi ada hak di sekolah, sekarang Miss akan sebutkan beberapa kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, siswa mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, siswa meninggalkan lingkungan sekolah segera setelah kegiatan yang diikuti berakhir. Dan yang ketiga, siswa mewujudkan dan memelihara ketertiban dan keamanan di sekolah. Siswa hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. Siswa mengikuti upacara bendera. Siswa memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Siswa memelihara seluruh peralatan dan perlengkapan belajar mengajar. Siswa juga menggunakan pakaian sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Siswa wajib membawa alat-alat belajar seperti buku paket, buku catatan, buku tugas, dan alat-alat tulis. Berikut adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama adalah wajib menaati hukum dan pemerintah. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib menghormati hak asasi orang lain. Wajib tunduk kepada pembatasan dan ditetapkan dengan undang-undang.
wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Semoga ilmu yang Miss Wina berikan membawa manfaat tersendiri untuk kita semua. Dan ilmu yang Miss Wina berikan menjadi berkah. Jangan lupa ya teman-teman, tugasnya dikerjakan di kertas lembar, lalu ditempelkan di buku paket sesuai dengan halamannya. Baiklah anak-anak, Miss akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.